Presensi di Siup segera ya. 1 menit lagi ditutup. Maaf Pak, interupsi. Ya, silakan. Mau nanya ya, OneNote itu bisa diakses lewat mana ya? Steam atau OneNote itu Drive? bisa lewat MS Team, bisa lewat apa namanya, aplikasi sendiri bisa, atau lewat web app juga bisa. Jadi OneNote itu sudah ada web app-nya. Jadi kalian bisa langsung buka dari MS Team, misalkan di sini ya. Di MS Team ini, sebentar, ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada. Di MS Team ini lagi-lagi ya, saya ingatkan, di sini ada kelas notebook. Kalian buka kelas notebook. Cuman kalau di MS Team cenderung agak lama ya. Ya intinya kalau di MS Team ada di kelas notebook. Nanti oke, gini aja, ini saya tutup dulu. Kemudian kita buka yang di MS Team. Nah, akan kelihatan seperti ini ya. Misalkan saya buat coretan di sini ya. Saya buat tes. Ya, saya buat coretan di sini. Ini bisa dibuka di, misalkan saya mau buka lewat browser atau lewat desktop app ya. Nah, karena saya sudah install OneNote dan saya biasa menggunakan ini, saya coba buka lewat desktop app ya. Nah, ya, apapun yang saya tulis tetap muncul juga ya, walaupun saya buka di aplikasi yang berbeda. Seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah paham sampai sini Pak, makasih ya. Sudah Pak. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya. Materinya hari ini adalah tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Apa saja yang kita bahas? Yang kita bahas hanya bagaimana kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan dan kemudian nilai mutlak, terutama hubungannya dengan pertidaksamaan. Nanti setelah itu ada beberapa slide terakhir, kurang lebih 8 soal ya, untuk yang kalian bisa kerjakan di rumah. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Jadi sebenarnya materi kalkulus 1 itu kurang lebih mengulang materi kalian di SMA, betul tidak? Betul Pak. Betul ya. Jadi materi ini pertidaksamaan, nilai mutlak itu kan kalian sebenarnya sudah dapat di SMA ya. Jadi harusnya untuk nilai kalkulus 1 mudah-mudahan mudah bagi kalian. Ya. Karena ini lebih ke sifatnya penguatan. Nah, di kesempatan ini kita bahas tentang bagaimana menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, mencari ruang solusi dari pertidaksamaan, ada metodenya ya. Jadi sebenarnya kalau kalian paham bagaimana cara mencari ruang solusi dari persamaan, maka kalian bisa menggunakan trik yang sama untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Konsepnya adalah kita sederhanakan dulu persamaannya, atau dalam hal ini pertidaksamaannya. Setelah disederhanakan ya, ketika kita dapat bentuk sederhananya, pada umumnya bentuk sederhananya ini adalah bentuk yang sudah difaktorkan ya. Jadi faktornya. Ketika sudah disederhanakan, baru kita bisa selesaikan dengan mudah. Nah,
Untuk di pertidaksamaan, operasi apa saja sih yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, ya? Yaitu operasi yang pertama menambahkan angka, ya, nilai, angka bisa positif, bisa negatif, ke kedua sisi dari pertidaksamaannya. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan, misalkan X plus 5 kurang dari 2, ya. Maka kita bisa menambahkan sesuatu ke kedua sisi, ya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Kemudian kita bisa menambahkan angka yang sama di sisi kiri dan sisi kanan. Misalkan ini supaya kita hanya punya X saja di sebelah kiri misalkan. Maka saya tambahkan dengan min 5. Nah, kalau sebelah kiri ditambahkan dengan min 5, maka sebelah kanan juga harus ditambahkan dengan min 5. Sehingga kita bisa dapat X kurang dari min 3. Nah, di sini ini adalah ruang solusinya. Jadi, operasi yang pertama adalah kita bisa menambahkan angka yang sama kepada kedua sisi dari pertidaksamaan itu. Nah, operasi yang kedua yang bisa kita terapkan, yang bisa kita masukkan adalah mengalihkan kedua sisi dengan angka positif yang sama. Mengapa kita mulai dengan angka positif dulu? Ya. Misalkan saya punya X per 3 lebih dari 1, gitu ya. Maka ruang solusinya seperti apa? Kalikan 3 di kedua sisi, Pak. Ya. Maka kita bisa mengalihkan dengan angka 3, ya. Mengalihkan kedua sisi dengan angka 3, ya. Kali 3, kalau kirinya kali 3, kanan kali 3. Sehingga kita punya X lebih dari 3. Di mana di sini ini adalah solusinya. Nah, operasi yang selanjutnya adalah mengalihkan kedua sisi, lagi-lagi mengalihkan, tapi dengan bilangan negatif yang sama. Tapi, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, maka arah dari pertidaksamaannya, ya, arah tandanya itu harus dibalik. Misalkan kita punya X min X per 3 kurang dari 1. Misalkan, ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengalihkan kedua sisi dengan min 3, ya. Karena kita kalikan dengan min 3, maka tandanya ini, ya, akan menjadi terbalik ke sana. Sehingga kita punya sekarang ini jadi X per 1, ya, nggak ada berarti X lebih dari min 3. Masih mudah ya materinya hari ini.
Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadratik yang ada di atas ini. X kuadrat minus X kurang dari 6. Maka yang harus kita kerjakan bagaimana? Di contoh ini ya, yang bisa kita lakukan adalah kalau persamaan kuadratik pada umumnya kita kumpulkan, kita lengkapi kuadratnya. Cara melengkapi kuadratnya yang sebelah kiri, salah satunya adalah dengan menambahkan min 6 ke kedua sisi, sehingga kita mendapatkan X kuadrat minus X minus 6 kurang dari 0. Nah, untuk pertidaksamaan, ya, membuat salah satu sisi sama dengan 0, seperti yang kita lakukan di sini ya, salah satu sisinya adalah sama dengan 0, itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang banyak dilakukan. Nah, setelah kita punya ini ya, kita punya ini, X kuadrat minus X minus 6 kurang dari 0, baru kemudian kita bisa faktorkan persamaan kuadratnya. Kita faktorkan menjadi, ternyata X kuadrat minus X minus 6 itu menjadi X minus 3 kali X plus 2. Tandanya masih tetap kurang dari 0. Nah, kemudian kalau kita sudah punya faktor ini ya, maka di sini kan kita punya di sini kita punya X kuadrat minus X kurang dari 6. Berarti kita punya X kuadrat minus X minus 6 kurang dari 0. Kemudian X min 3 X plus 2 kurang dari 0. Sehingga untuk ini kalau kita ambil sama dengan ya, di sini kita punya X sama dengan 3, yang di sini kita punya X sama dengan min 2. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita gambar garis ini ya. Kita gambar garis. Kemudian kita kasih bulat-bulat ya. Tanda di mana solusinya sama dengan 0, yaitu di X sama dengan 3 dan di X sama dengan min 2. Ini ada bulatan kecil ya, kalian bisa melihat. Kita gambar. Ini 0 ya, ini min 2, ini 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita punya tidak sama saja ya, kurang dari tapi tidak ada sama dengannya, maka di titik nilainya sama dengan 0 ya, X sama dengan 3 atau X sama dengan 2, itu pasti lingkarannya berlubang. Lingkaran yang berlubang ini artinya apa? Artinya angka min 2 dan min 3 itu tidak termasuk di solusinya. Nah, dari sini ini berarti kita membagi areanya menjadi 3 bagian ya. 1, 2, 3 ya. Area pertama, area kedua, area ketiga. Nah, kemudian cara untuk menentukan area manakah yang merupakan solusi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita langsung masukkan salah satu kandidat angkanya ya. Misalkan 0 yang paling mudah ya. 0 saya masukkan ke sini. Nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Nah, karena dia dibagi menjadi 3 bagian, maka sebelah kiri sini pasti positif, yang sebelah kanan pasti positif.
karena dia dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, karena yang kiri positif, kanan positif, yang tengah negatif ya, maka ini kan solusinya pertidaksamanya adalah kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 itu artinya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Nah, berarti karena yang diminta adalah yang negatif, maka ruang solusinya adalah yang ini. Interupsi Pak. Ya. Mau nanya, artinya kalau misalnya persamaannya lebih dari 0, itu yang positif jadi yang di tengah ya Pak? Enggak. Kalau persamaannya lebih dari 0 ya, nanti ada contohnya sih. Tapi kalau misalkan ini pertidaksamanya permintaannya adalah lebih dari 0 gitu ya. Atau x kuadrat minus x lebih dari 6 gitu. Maka solusinya adalah yang tandanya positif, bukan nggak selalu yang di tengah ya. Nanti ada contohnya. Ya, makasih Pak. Nah, untuk contoh ini ya, maka kita punya solusinya adalah dari min 2 sampai 3 ya. Nah, cara menuliskan solusinya bagaimana? Caranya adalah ini. Yang pertama kita menggunakan notasi yang biasa ya, yaitu X itu di antara min 2 dan 3, tapi min 2 dan 3-nya tidak termasuk ya. Jadi tandanya hanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Cara yang kedua adalah menggunakan notasi himpunan, yaitu X adalah elemen dari kurung buka min 2, 3 kurung tutup. Nah, kurungnya di sini adalah kurung biasa. Artinya kurung biasa ini apa? Artinya kurung biasa ini adalah min 2 tidak termasuk, 3 tidak termasuk. Ya. Jadi, X itu ada di interval min 2 sampai 3. Ya. Min 2,3 ini artinya intervalnya. Jadi, X itu akan ada di antara min 2 dan 3. Tapi kalau kurung bukanya misalkan, kurung bukanya adalah kurung biasa, maka min 2-nya tidak termasuk. Terus karena di sini kurung tutupnya adalah kurung biasa, maka angka 3 juga tidak termasuk. Sampai sini ada pertanyaan? Interupsi Pak, mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Ini notasinya cukup satu aja nggak Pak nulis ya, kalau misalnya di ujian nanti? Kalian boleh pilih salah satu. Yang mana yang nyaman menurut kalian? Karena sama-sama benar. Ya, oke, makasih Pak. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan yang barusan ya. Ini menarik juga ya. Jadi di kalkulus ya, di kalkulus itu walaupun kalau orang bilang eksak jawabannya pasti itu ya, tapi cara menuliskannya belum tentu sama. Ya. Selama cara menuliskannya sama-sama benar dan tidak menyalahi aturan, maka jawabannya tetap benar. Kemudian cara untuk mencapai jawaban tersebut itu ada tidak tunggal juga ya di kalkulus itu. Jadi cara untuk mendapatkan jawaban yang sama itu belum tentu sama. Setiap orang bisa punya cara yang berbeda-beda, selama caranya masuk akal dan jawabannya benar, maka tetap benar. Ya. Kalian jangan khawatir kalau di kelas saya, misalkan saya membuat kunci jawaban dengan cara A, tapi kalian menjawab dengan cara B, jawabannya sama-sama benar dan cara kalian juga tidak salah. Cara kalian juga benar. Maka jawabannya tetap benar. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Ini sekarang jam berapa? Sudah, biar kelihatan jamnya. Contoh yang kedua. Ini kalau seperti ini masih kebacakan ya tulisannya? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Contoh yang kedua adalah bagaimana kalau kita punya pertidaksamaan pecahan. Kalau kita punya pecahan seperti ini ya, ini kebetulan mudah karena tandanya sudah lebih dari sama dengan di sebelah kanannya sudah 0. Maka
di sini kalau kita lihat ya, masing-masing antara pembilang dan penyebutnya sudah sama-sama dalam bentuk yang sudah terfaktorisasi. Ini sudah faktornya semua ya. Jadi X-1 dan X plus 2. Berarti solusinya adalah X sama dengan, maksudnya solusi untuk sama dengan nolnya. Untuk yang pembilangnya itu adalah X sama dengan 1.1. Atau untuk penyebutnya sama dengan nolnya adalah X sama dengan min 2. Pembuat nolnya yang pembilang adalah 1, penyebutnya adalah min 2. Nah, di sini ini agak menarik ya, karena kita punya pecahan. Ketika kita punya pecahan, maka penyebutnya tidak boleh 0. Ada yang tahu mengapa? Karena kalau dibagi 0 nanti jadi tidak bisa didefinisikan, Pak. Ya, betul sekali ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, mengapa pada beberapa kasus limit boleh dibagi 0? Ini pertanyaan yang masih jauh tapi agak relevan, karena kalian sudah belajar di SMA. Karena limit mendekati, Pak. Ya, karena limit itu kita tidak menghitung di titik itu, ya, kita menghitung di titik sekitarnya. Jadi boleh dibagi itu. Karena pada dasarnya kita membaginya bukan 0, tapi membagi dengan titik mungkin 0,000001 atau minus 0,00001. Ya, titik yang tidak 0 tapi sangat dekat dengan 0. Tapi kalau bukan limit ya pada kasus ini, ya saya agak lompat sedikit ya. Pada kasus ini kita tidak boleh membagi dengan 0. Maka yang bagian bawah X sama dengan pembuat nolnya kan X sama dengan min 2. Maka di titik min 2 itu lubangnya itu tidak ada isinya, ya, lubang kosong seperti yang tadi. Kemudian pembilang itu kan boleh 0 ya. Pembilang ini kan boleh 0. Maka pembuat nolnya kan 1. Karena tandanya adalah lebih besar sama dengan ya, ada sama dengannya, maka di 1 ini lingkarannya ini ada isinya, tidak bolong lagi. Nah, kemudian kita tulis ya contohnya. X min 1, X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kita daftarkan pembuat 0. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Kalau kita buat garis ya, ini min 2, kemudian 0, kemudian 1. Kemudian kita buat lubangnya dulu ya, karena si tandanya adalah lebih besar sama dengan, ya pembuat 0 pembilang ini lingkarannya penuh, ya. Lingkarannya penuh, tidak bolong. Tapi penyebutnya karena tidak boleh 0, maka lingkarannya bolong. Nah, di sini kita membagi areanya menjadi 3, kebetulan menjadi 3 area lagi ya. 3 area. Cara paling mudah adalah kita masukkan angka 0 nih. Angka 0. Kalau saya masukkan angka 0, X min 1 per X plus 2, kalau X-nya diganti jadi 0, nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif ya, karena 0 min 1, di bawahnya 0 plus 2, 2. Jadi min setengah. Iya. Berarti yang di tengah negatif, yang di kiri pasti positif, yang di kanan pasti positif. Nah, untuk kasus ini, kita yang diminta adalah tanda lebih dari sama dengan. Berarti yang diminta adalah yang negatif atau yang positif? Positif. Yang diminta adalah yang positif. Berarti solusinya adalah yang ke sana ya. Dan yang ke kiri. Ini adalah area solusinya. Bagaimana cara menuliskan solusinya ya? Di sini ada gambarnya juga ya di slide. Cara menuliskan solusinya adalah X kurang dari min 2
Nah, ini harusnya lebih dari sama dengan. Saya benarkan juga sekalian ya. X lebih dari sama dengan. Ya, jadi nanti di slide yang nanti slide-nya akan saya upload ulang ya, yang sudah benar. Jadi di sini harusnya ada tanda sama dengannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda bentuknya seperti huruf V. Huruf V ya. Artinya apa? Tanda ini artinya adalah untuk atau ya, or. Jadi ini artinya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Itu solusi dari pertidaksamaan ini. Cara penulisan lain adalah menggunakan notasi himpunan seperti ini. X elemen dari minta hingga sampai min 2, tapi min 2-nya tidak masuk ya. Min 2-nya tidak masuk pakai kurung biasa. Gabung ya. Kayak huruf U ini artinya gabung, union. Kemudian 1 sampai positif tak hingga. Satunya ini pakai kurung kotak, artinya kurung kotak berarti satunya termasuk di solusi. Jadi kalau tanda yang X lebih dari sama dengan 1 itu penulisannya seperti ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tanya terkait apa ya yang min 2 itu enggak Farhan kurang jelas suaranya. Mau tanya Pak, kenapa Ya. yang min 2 itu enggak ada sama dengannya? Sedangkan Yang sini minus 2 tidak ada sama dengannya. Iya. Ya, min 2 tidak ada sama dengannya karena ini tadi yang saya sebutkan ya. Pembagi itu kan pembuat 0 min 2 adalah pembuat 0 dari penyebut ya. Jadi kalau saya masukkan min 2 di sini penyebutnya 0, betul tidak? Kalau saya masukkan min 2 kan penyebutnya jadi 0 ya. Karena penyebutnya jadi 0 itu kan nggak boleh. Karena nggak boleh maka min 2 itu tidak termasuk. Tidak termasuk di solusi walaupun di sini pertidaksamaannya ada sama dengannya. Oh, iya Pak, paham. Terima kasih. Di sini saya kasih catatan ya. Kalian harus ingat bahwa penyebut itu tidak boleh 0. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal yang pecahan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama faktorkan dulu semuanya. Setelah difaktorkan, perhatikan bahwa penyebutnya, pembuat 0 penyebut itu tidak boleh penyebutnya tidak boleh 0. Jadi setiap pembuat 0 dari penyebut itu kalian kasih lingkaran yang berlubang dulu. Baru masukkan yang pembilang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah ini. X plus 1 kali X min 1 kuadrat kali X min 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini contoh yang cukup menarik ya, karena strategi ini tadi kalau misalkan saya tahu negatif, terus yang lainnya pasti positif, itu agak sedikit tricky cara pakainya ya. Oke, saya tulis soalnya lagi ya. X plus 1 dikalikan dengan X min 1 kuadrat kali X min 3 kurang dari sama dengan 0. Ya. Kemudian kita daftarkan pembuat 0-nya apa saja. Pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 1, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan 3. Sampai sini sudah ngerti?
Ngerti, Pak. Paham, Pak. Oke, selanjutnya lagi-lagi kita buat garis ya untuk solusinya. Berarti kan kita punya min 1, 1, 3 ya. Kemudian kita tahu 0 ada di sini ya. Nah, di sini karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka lingkaran yang saya buat di sini harusnya berlubang atau ada isinya. Ada isinya, Pak. Berisi, Ada Pak. isinya ya, penuh ya. Isi ya. Oke, sekarang kita sudah buat lingkarannya nih. Nah, kita mau cek sekarang tanda plus minusnya seperti apa. Nah, itu agak tricky di sininya. Agak tricky-nya adalah di sini X sama dengan min 1 muncul 1 kali. X sama dengan 1 muncul 2 kali. X sama dengan 3 itu muncul 1 kali. Bisa nggak kita langsung bagi menjadi 3 area kayak gini? Ya bisa saja kita memang baginya memang jadi 3 area. Tapi apakah solusinya menjamin solusinya benar? Nah, sekarang kita cek ya. Kalau seandainya saya masukkan angka 0. Saya masukkan angka 0 di sini positif. Positif, ini negatif ya. Ini karena kuadrat pasti positif ya. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Di sini negatif. Kalau kita pakai aturan yang biasanya, ya, maka kita pasti dapat di sini positif, negatif. Tapi apakah ini benar? Kita cek ya. Untuk memeriksa apakah dari 1 sampai 3 ini benar, positif. Kita ambil salah satu titik di tengah, misalkan saya ambil min 2, saya ambil angka 2. 2 plus 1 positif, 2 min 1 kuadrat ini pasti positif. 2 min 3 kan min 1 negatif ya. Berarti di area antara 1 sampai 3 ini jawabannya adalah negatif. Jadi ini bukan lagi positif tapi negatif. Ini jadi negatif seperti ini. Ya. Loh kok bisa gitu ya? Padahal tadi aturannya kalau satunya kalau kita sudah nemu satu positif atau satu negatif maka pasti selang-seling gitu ya. Nah, maka di sini ada masalah di pembagian areanya ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita membaginya. Ya, yang pertama ini kita bagi ya. Kita tahu angka min 1 itu hanya muncul 1 kali ya, X sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 1 ya, karena ini kuadrat berarti kan dia muncul 2 kali. Kalau muncul 2 kali berarti ini cabangnya kita pecah jadi 2. Kemudian angka X sama dengan 3 ini pangkatnya 1 berarti muncul 1 kali saja. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, saya masukkan angka 0. Saya masukkan angka 0. Ternyata angka 0 menyebabkan area sini negatif. Nah, sudah kita temu negatif, baru kita masukkan. Di sini pasti positif, pasti selang-seling ya. Ini positif, negatif, positif. Triknya seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa kalau di sini ya, di 1, ini walaupun kita pecah jadi 2, nilainya positif. Tapi kan kalau kita masukkan X sama dengan 1, nilai ini, nilai pertidaksamaan, nilai sebelah kiri dari pertidaksamaan ini pasti 0. Maka ini termasuk solusi ya. Maka yang ini bisa kita abaikan. Sehingga sekarang kita punya solusi seperti ini. Ya, karena yang kita minta adalah yang negatif ya,
yang tidak positif atau kurang dari sama dengan 0. Berarti solusinya adalah ini. Triknya bisa dipahami atau makin bingung? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya pangkatnya 3 atau pangkat N berarti pembagian pemecahannya gimana Pak? Ya, dipecah aja jadi sebanyak itu. Oke Pak. Makasih, Pak. Dicabangin. Tapi gini, oke. Triknya adalah ya, kalau pangkatnya genap ya, pangkat 2, itu dia pasti area yang bersebelahan itu tandanya tidak berubah. Ya, kalau kita perhatikan ya, negatif, terus karena di titik 1 ini pangkatnya 2, genap ya, maka di setelahnya 1 ya, di area sebelah kanannya itu negatif juga. Jadi kalau pangkatnya genap, tandanya tidak berubah. Kalau pangkatnya ganjil itu pasti berubah, kayak yang pangkat 1 ini ya. Jadi negatif, kemudian transisinya jadi positif sebelah satunya. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Jadi nanti kalian bisa tes sendiri kalau tidak percaya ya. Kalau sekarang di kelas ini percayalah dulu sama saya. Tapi nanti di rumah silakan dicoba sendiri ya. Kalau pangkatnya 4 misalkan atau pangkatnya 3 misalkan. Strategi ini masih bisa berjalan atau tidak? Saya yakin masih bisa. Tapi kalian harus mencoba sendiri untuk tahu apakah beneran bisa atau tidak gitu ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini nulis jawaban akhirnya gimana, Pak, kalau ini? Cara nulis jawaban akhirnya ini. Karena solusinya itu semua dari min 1 sampai 3 ya. Kan di angka 1 itu kan nilainya sama dengan 0. Betul nggak? Iya, Pak. Karena di angka 1 itu nilainya sama dengan 0 kan berarti masih masuk di solusi ini kan? Iya, Pak. Nah, karena masih masuk di solusi berarti langsung saja kita tulis seperti ini. Oke, makasih, Pak. Ya, atau cara penulisan yang kedua yang bawahnya ini ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan ini ya. Ada yang tahu solusinya? X lebih besar dari min 5/2, Pak. X lebih besar dari min 5/2 ya. Kita coba. Um, 7X min 2 kurang dari sama dengan 9X plus 3 ya. Berarti kita punya di sini 9X min 7X lebih besar sama dengan min 2 min 3. Baru kita punya 2X lebih besar sama dengan min 5, berarti X lebih besar sama dengan min 5/2 ya. Contoh ini masih mudah ya. Contoh selanjutnya. Kalau seperti ini gimana? Ini sebenarnya masih mudah juga ya. Min 3 kurang dari 1 min 6X kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, maka yang kita lakukan adalah saya lebarkan dulu ya, min 3, 1, min 6X, 4. Kemudian di sini supaya saya mau punya X saja di tengah,
maka satunya ini harus kita hilangkan ya. Jadi ini min 1 berarti yang sebelah kiri juga min 1, sebelah kanan juga min 1. Jadi semua area ini kita kurangi dengan 1. Dari sini kita punya min 4 kurang dari min 6x kurang dari sama dengan 3. Nah, lagi-lagi saya pengen yang di tengah ini hanya x saja. Masih ada pengali min 6. Maka yang harus kita lakukan adalah ini dikalikan dengan min 6. 1 per min 6. Di sini juga dikalikan dengan 1 per min 6. Yang di sebelah kanan juga dikalikan dengan 1 per min 6. Maka kita punya yang paling kiri adalah 4 per 6. Yang di tengah tinggal X saja karena min 6 dibagi min 6 itu 1. Ya. Yang paling kanan adalah min setengah. Nah, cuman di sini karena dikalikan dengan suatu bilangan yang negatif, maka tandanya harus seperti apa? Dibalik. Tandanya harus dibalik ya. Nah, supaya jelas saya pakai warna tandanya jadi seperti ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang ketiga, saya beri waktu kalian mengerjakan selama 2 menit cukup untuk ini. Coba 2 menit dikerjakan dulu. Kalau ada yang sudah selesai, boleh langsung buka mic. Interupsi, Pak. Ya, silakan. Min 3 kurang dari X kurang dari setengah. Min 3 kurang dari X kurang dari setengah. Oke. Salah ya. Saya nggak bisa ini. Oke. Soalnya adalah 2x kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3. Tadi solusinya apa? Ralat, Pak, ralat. X Ralat. kurang dari min 3, X lebih besar dari setengah. X kurang dari min 3. X lebih besar dari setengah. Berarti gini ya, X lebih besar dari setengah. Ya. Kita cek ya. Permisi, Pak. Bisa Ya. ada lagi, Pak? Ya, silakan solusi lain. Min 3 kurang dari X kurang dari setengah. Oke. Kita cek yang mana yang benar ya. Kita faktorkan dulu ini. Faktornya apa? Dua X min 1. 2x min 1. X plus 3. X plus 3. Coba ya. 2x kali x kuadrat. 2x kali 3. 6 min 1. 5. Oke, betul.
Ini faktornya kemudian lebih dari 0 ya. Berarti kan kita punya di sini X sama dengan setengah atau X sama dengan min 3. Berarti kita gambar garis ya. Di sini min 3, kemudian di sini ada setengah. Di tengah-tengahnya ada 0 ya. Di sini kita punya 0. Kemudian karena tandanya tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya berlubang. Baru kita masukkan yang di 0. Kalau kita masukkan 0 nilainya negatif ya. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Yang diminta adalah lebih dari 0. Berarti jawabannya yang mana? X kurang min 3, Ya, X berarti yang besar ini. dari setengah. Ya, jawabannya adalah area ini. Ya, ini jawaban yang betul, ini masih salah ya. Jadi saya coret dulu. Oke ya. Kita coba latihan lagi yang terakhir sebelum masuk ke materi selanjutnya. Nilai mutlak. X plus 4 dibagi X min 3 kurang dari sama dengan 0. X plus 4 bagi X min 3 kurang dari sama dengan 0. Yang sudah tahu jawabannya silakan. Ada yang sudah punya jawabannya? Solusinya apa? Min 4 kurang dari X kurang dari 3, Pak. Oke. X itu ada di antara min 4 Dan 3. dan 3. Nggak ada sama dengannya? Sama dengannya di yang min itu. Lupa. Yang ini? Iya. Oke. Ada jawaban lain? Sama, Pak. Ya? Sama. Kalau sama berarti nggak usah dibahas ya? Gini aja deh, karena ada pembagian ya, pecahan, maka saya kasih tahu lagi ya. Di sini pembuat nolnya kan min 4 dan 3 ya, berarti saya punya min 4, saya punya 3, 0 ada di sini ya. Kemudian ini tandanya kurang dari sama dengan, tapi 3 ini adalah pembuat 0 dari penyebut, maka yang di sini lubangnya lingkarannya berlubang, yang di min 4 lingkarannya isi. Terus kita masukkan 0, kalau 0 dia negatif, sisanya berarti pasti positif. Maka jawabannya adalah yang ini. Oke. Interupsi Pak, mau nanya Pak. Ya silakan. Lupa Pak, saya tadi yang 3 kenapa berlubang Pak? 3 berlubang karena penyebut. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Penyebut ini tidak boleh 0 ya. Karena kalau saya masukkan angka 3, penyebutnya 0 kan? Ya, kalau penyebutnya 0 berarti dia tidak boleh ya, tidak masuk solusi. Oke, mudah ya masih materi pertama ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke nilai mutlak ya. Apa itu nilai mutlak? Ini materinya definisinya sudah ada di SMA juga ya. Apa itu nilai mutlak? Kalau kita punya bilangan real X, maka nilai mutlaknya kita simbolkan dengan ini ya, mutlak X. Kurung tapi kurungnya cuma garis lurus saja ya. Ini artinya nilai mutlak dari X. Maka nilai mutlak dari bilangan real X ini didefinisikan sebagai nilainya adalah X kalau X-nya sudah positif,
tapi min X kalau X-nya negatif. Artinya apa? Artinya, kalau saya mau nilai mutlak dari angka 5, maka nilai mutlaknya adalah 5. Ya. Karena dalamnya ini kan sudah positif ya. Tapi kalau saya mau nilai mutlak dari min 5, maka dia adalah min dari min 5. Nilainya adalah 5. Seperti itu ya. Jelas ya? Nah, untuk nilai mutlak sendiri itu ada beberapa properti, beberapa sifat-sifat yang kalian perlu ingat ya. Tidak perlu dihafal, tapi ini sifat-sifat yang mudah sebenarnya untuk diperiksa. Sifat yang pertama adalah perkalian. Misalkan saya mau menghitung nilai mutlak dari A kali B, maka hasilnya pasti nilai mutlak dari A dikalikan nilai mutlak dari B. Atau atau nilai mutlak dari pembagian, nilai mutlak dari A dibagi B, maka kita akan punya nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Seperti itu. Mungkin yang agak sedikit sulit untuk diingat adalah ini, pertidaksamaan segitiga ya, dan pertidaksamaan selanjutnya. Nah, di sini kita punya pertidaksamaan segitiga. Asal usulnya kalian tidak perlu tahu ya. Cukup diingat saja kalau ada pertidaksamaan segitiga seperti ini ya. Artinya kalau kita punya kita mau hitung nilai mutlak dari A ditambahkan B, maka nilai mutlak dari A tambah B itu pasti kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Didapat dari mana pertidaksamaan segitiga ini? Ada sebenarnya caranya untuk membuktikannya, tapi cukup diingat saja ya, tidak perlu kalian tahu caranya gimana. Karena kalian mungkin hanya akan memakai saja, tidak perlu mencari tahu dalam-dalamnya. Kemudian untuk A minus B, kemudian kita ambil nilai mutlaknya, maka dia pasti lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Seperti itu. Ya, lagi-lagi sifat-sifat ini kalian cukup ingat-ingat saja. Belum tentu keluar di ujian, tapi ya kalau keluar siap-siap. Gitu. Interupsi Pak. Ya silakan. Tadi yang slide sebelumnya itu properti yang kedua, penjelasannya gimana Pak? Oh, ini artinya nilai mutlak dari A bagi B adalah nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Oke, makasih Pak. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak, ya, pertidaksamaan yang yang memuat nilai mutlak itu mungkin akan cukup sering ditemui, ya, termasuk di aplikasi-aplikasi komputer. Ya, memang nanti tetap tergantung kalian ingin jadi lulusan komputer yang seperti apa ya. Tapi misalkan kalian membuat aplikasi untuk menghitung jarak dan lain sebagainya, itu pasti akan memuat nilai mutlak. Nah, untuk yang berkaitan dengan pertidaksamaan, ya, misalkan kita punya A itu bilangan real sembarang, tapi positif. Ya, jadi nilai dari A itu lebih dari 0. Maka ada dua pernyataan yang perlu kalian ingat. Nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Maka itu artinya adalah X itu di antara min A sampai A. Batas-batasnya ikut ya. Jadi min A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A. Bagaimana kalau kita balik nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A? Ya, lagi-lagi ini yang perlu diingat adalah A-nya positif ya. Maka kita punya X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari A. Seperti itu.
Bagaimana penerapannya ini ke pencarian solusi pertidaksamaan? Misalkan kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini. Nilai mutlak dari X min 4 kurang dari 2. Maka kalau kita buka dari sini ya, kalau kurang dari, nilai mutlak terus ada kurang dari, maka apa yang ada di dalam nilai mutlak itu ada di antara negatif dari bilangan sampai positifnya. Berarti kalau kita punya ini X min 4 mutlak kurang dari 2, artinya X min 4 itu ada di antara min 2 sampai 2. Nah, ini dari aturan ini tadi ya. Baru setelah itu kita selesaikan dengan cara di sini menambahkan semua sisi dengan plus 4, maka kita punya X di antara 2 sampai 6. Untuk contoh ini apakah bisa dipahami atau sulit? Contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau ada yang punya pertanyaan, jangan disimpan ya. Nanti saya nggak tahu kalau kalian bingung atau enggak. Contoh selanjutnya ya. Tadi contoh ini kan kurang dari ya. Kurang dari atau kurang dari sama dengan, di sini contohnya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ada sama dengannya, tandanya masih sama ya. Ini kurang dari. Nah, sekarang kita punya contoh yang lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka ya, aturannya X kurang dari. Jadi yang ada di dalam mutlak itu kurang dari minus A, atau yang ada dalam mutlak lebih dari A. Maka di contoh ini ya, kita punya 3X min 5 kurang dari sama dengan min 1, atau 3X min 5 lebih dari 1. Nah, kalau kita punya seperti ini, baru kita selesaikan satu persatu ya. Kita selesaikan apa namanya, yang sebelah kiri kita selesaikan, yang sebelah kanan juga kita selesaikan. Ternyata untuk yang sebelah kiri kita punya X itu kurang dari sama dengan 4/3. Yang sebelah kanan X lebih dari sama dengan 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Contoh selanjutnya kalau gitu ya. Nah, contoh selanjutnya ini agak lebih tricky ya. Mengapa? Karena di sini kita punya di sebelah kirinya nilai mutlak, sebelah kanannya juga ada nilai mutlak. Ketika kita punya kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk kasus ini ya, kita tahu bahwa sebelah kiri nilainya, karena nilai mutlak, nilainya pasti selalu positif, betul tidak? Betul. Yang sebelah kanan ini juga selalu positif, betul nggak? Betul. Nah, karena sebelah kiri, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan pertidaksamaan ya, sebelah kanan tanda, sebelah kiri maupun sebelah kanan tanda ini dua-duanya selalu positif. Karena selalu positif, maka kita boleh menguadratkan kedua sisi. Karena apa? Karena kalau sama-sama positif, kalau kita kuadratkan, tandanya tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan salah satunya negatif, gimana? Kalau salah satunya bisa negatif, gimana Pak? Ya kita tidak bisa menguadratkan lagi, ya karena berbahaya ya. Kalau salah satunya bisa negatif, maka ya mau nggak mau kita harus cari cara lain. Permisi Pak, Ya, silakan. gunanya dikuadratkan untuk apa Pak ya? Oke. Kita pakai cara yang tradisional dulu ya. Mutlak dari 3X plus 1 kurang dari 2
mutlak X min 6. Kalau kita pakai aturannya, ya, maka kita punya di sini 3X, kalau saya ambil yang sebelah kiri dulu, saya buka ya, 3X plus 1 ada di antara minus 2 mutlak X min 6 dan 2 mutlak X min 6. Kemudian di sini kita pecah ya. Bagian yang ini min 2 mutlak X min 6 kurang dari 3X plus 1. Maka kita punya mutlak X min 6 lebih dari min 3/2 X min setengah. Kemudian ini tandanya lebih dari, berarti kita pecah, kita punya X min 6 kurang dari min 3/2 X min setengah atau X min 6 lebih dari min 3/2 X min setengah, dan seterusnya ya. Ini masih harus kita selesaikan satu persatu ya. Maka prosesnya akan panjang. Dan seterusnya. Dan kalau kita kerjakan seperti ini, itu kita rawan terjebak di jawaban yang belum tentu benar. Bisa jadi jawabannya salah. Karena apa? Karena balik lagi, di sini ya, aturan ini berlaku kalau yang tidak dimutlakan itu nilainya pasti positif. Kalau kita perhatikan di sini ya, yang di sini karena dua-duanya pasti positif, maka sampai di tahap ini pasti benar. Tapi tahap setelahnya gimana? Itu yang kita harus hati-hati karena rawan terjebak ke jawaban yang salah. Seperti itu ya. Makanya kalau kita punya misalkan sebelah kirinya positif, sebelah kanannya pasti positif ya. Di sini kan dalam hal ini sebelah kirinya mutlak berarti positif, sebelah kanannya mutlak juga positif. Berarti karena dua-duanya positif, salah satu cara untuk menghilangkan mutlaknya paling mudah adalah dengan menguadratkan. Seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah, Pak. Paham. Ya, Pak. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau misalkan ketemu kasus seperti ini kalian, yang bisa kalian lakukan adalah dengan menguadratkan kedua sisi. Ya. Catatannya adalah ini hanya bisa berlaku ya, menguadratkan kedua sisi ini hanya bisa berlaku ketika ketika keduanya sama-sama positif. Kalau ada salah satunya yang negatif atau salah satunya yang mungkin negatif ya, maka proses menguadratkan ini kita belum bisa lakukan. Gitu ya. Nah, oke. Setiap kita menemukan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak, maka yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan tanda mutlaknya. Cara menghilangkan tanda mutlaknya adalah dengan cara ini ya.
seperti contoh ini dan contoh ini, atau kalau kita tahu kedua sisinya pasti positif, maka kita bisa kuadratkan. Nah, di contoh ini kebetulan kita kuadratkan ya, yang sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan juga kita kuadratkan. Maka kita punya 3x plus 1 kuadrat kurang dari 2 kuadrat kali x min 6 kuadrat. Kemudian kita kerjakan ya kuadratnya, jadi 9x kuadrat plus 6x plus 1 kurang dari 4 kali x kuadrat min 12x plus 36. Ini kemudian 4-nya kita kalikan kan ya. Nah, jadi kita punya sebelah kanannya jadi 4x kuadrat minus 48x plus 144. Terus seperti yang sebelumnya ya, kita kumpulkan jadi satu di sebelah kiri atau di sebelah kanan terserah. Yang penting salah satu sisinya dibuat 0. Kemudian di sini kebetulan lebih mudah ketika kita kumpulkan ke sebelah kiri. Jadinya kita punya 5x kuadrat plus 54x minus 143 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya mudah kan ya? Kita faktorkan dulu. Setelah kita faktorkan, kita punya bentuk yang paling simpel ya. Setelah kita faktorkan, kita tahu akar-akarnya. Baru kita gambar garis, dan ternyata solusi untuk soal ini adalah X di antara min 13 dan 11/5. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit ya. Jadi ada satu latihan, kemudian nanti kalau masih sempat kita akan kerjakan beberapa take home challenge yang bisa kita kerjakan. Ya. Oke, latihan ini silahkan dikerjakan, saya beri waktu 2 menit, sepertinya cukup. Ada yang sudah punya solusinya? X lebih besar dari 7 atau X kurang dari sama dengan 3, Pak? X lebih besar Sama dengan 7 atau X kurang dari sama dengan 3, min 3. kurang dari sama dengan min 3. Kita cek ya. Ini kalau kita buka, jadi kita punya X min 2 ya, kurang dari sama dengan min 5 atau X min 2 lebih dari sama dengan 5. Dari sini kita punya X kurang dari sama dengan min 3, atau dari sini kita punya X lebih dari sama dengan 7. Jadi jawabannya betul ya. Mudah ya contohnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan karena sudah paham semua ya. Sekarang kita bahas, kita masih punya waktu 12 menit, maka kita bahas take home challenge ya. Di take home challenge ini ada 8 challenge yang bisa dikerjakan, yang nanti kalian kerjakan di rumah. Tapi kalau ada yang mau dibahas di sini, silahkan. Nah, kalian semua sudah bisa akses materinya kan ya? Sudah download slide materi yang saya buat? Atau bisa dibuka di ini, di MS Team ya?
DMS team, files, kemudian class materials, kemudian ini materi, inequalities and absolute values. Nah, di situ kalian bisa cek 8 slide terakhir adalah soal-soal yang kalian perlu kerjakan di rumah untuk latihan semi tugas. Silakan dipilih mana yang mau kita bahas di 10 menit terakhir ini. Silakan ada yang mau pilih. Challenge nomor 7, Pak. Challenge nomor 7. Oke. Challenge nomor 7 yang mau dibahas, kita bahas salah satu saja ya. Yang mana dulu? Yang A, B, atau C? A, Pak. A aja dulu, Pak. Yang A dulu. Oke. Challenge 7 ya. Yang A. Tunjukkan bahwa A min B kurang dari ada sama dengan kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Jawab. Solusi. Solusinya adalah, oke, kita punya ini ya. A min B, ya, mutlak A min B, itu sama dengan mutlak dari A ditambah dalam kurung min B ini ya. Ini betul ya? Sampai sini sudah ngerti? Sudah, Pak. Ya. Kemudian dari sini kan kita punya A ditambah sesuatu ya. Kita ingat di pertidaksamaan segitiga ya, properti yang nomor 3. Ya, kalau tandanya plus maka kita punya ini kan ya. Berarti dari sini kita punya ini kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak dari min B. Betul ya? Sampai sini ada yang tidak setuju atau setuju semua? Atau ada yang bingung? Mana yang dibingungkan? Sampai sini sudah ngerti? Halo? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, setelah itu baru ini ya, ini kan pasti sama dengan mutlak A ditambah mutlak dari sesuatu ya. Mutlak dari min B itu sama dengan mutlak B nggak? Oke, kalau bingung gini. Ini berarti ditambah mutlak dari min 1 kali mutlak dari B. Ini dari mana? Dari properti yang pertama. Ya. Kan min B itu min 1 kali B ya. Maka dari situ kita punya
ini adalah mutlak A ditambah mutlak B. Kenapa? Karena mutlak dari min 1 itu berapa? 1. Kalau 1 berarti nggak perlu ditulis ya. Berarti di sini sudah selesai. Kalau di matematika itu atau komputer itu biasanya kalau ada soal tunjukkan bahwa ini, terakhir itu adalah tanda titik 3 ini, atau kalian bisa cari namanya ya. Untuk ini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami, Pak. Yang ini udah, Pak. Oke, challenge berapa selanjutnya? Challenge berapa yang mau dikerjakan lagi? Kita masih punya 5 menit. Yang nomor 8, Pak. Nomor 8, yang A saja ya? Atau yang B? Yang 8A, Pak. Yang A. Delapan A. Tunjukkan bahwa X kuadrat X kurang dari X kuadrat untuk X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Jawabannya mudah ini sebenarnya ya. Jadi kita punya X kurang dari X kuadrat, maka di sini kita punya X kuadrat min X lebih dari 0, kemudian difaktorkan kita punya X min 1 lebih dari 0, maka di sini pembuat nolnya adalah apa saja? Pembuat nolnya adalah apa saja di sini? 0 dan 1. X sama dengan 0 Dan 1, Pak. atau X sama dengan 1. Nah, terus kita gambar garis. 0, 1 ya. Karena tandanya tidak ada sama dengan, maka berlubang. Kemudian kita masukkan saja angka berapa, misalkan min 1 ya. Min 1. Kita masukkan min 1. Maka dia positif ya di sini. Min 1 kuadrat 1. Min 1 berarti plus 1. 1 plus 1 2 positif. Berarti di sini kita punya positif, negatif, positif. Positif. Maka solusinya adalah ini dan ini. Selesai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Pak, mohon Ya. izin. Silakan Arya. Dari awal meeting kan teman saya kurang 1, terus dia bilangnya sudah masuk ke link, sudah ini klik link yang buat masuk di kelas, tapi
Bapak belum masuk di waiting room. Nah, terus itu gimana ya solusinya, Pak? Coba Karena masuk sampai lagi. sekarang dia udah coba, tapi Namanya nggak siapa? bisa masuk. Atas nama Aditya. Aditya. Nah, dia masuknya Aditya Valevin ya. Iya, Pak. Dia masuknya di kelas, ini kelas lain, INTCE ini kelas internasional untuk teknik kimia. Iya, Pak, nanti saya kabarkan ke Aditya. Terima kasih, Bapak Pak. Aditya Vahlevi. NIM-nya berapa? 032. Saya masukkan sekarang aja deh. Terima kasih banyak, Pak. Satu 05221 032. Ya, dia tidak masuk karena memang salah masuk kelas, ya. Nah, jadi kalau kalian kan computer science ya, jadi cari yang kodenya CS. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum benar-benar saya akhiri? Lupa. Siapa tadi? Oh iya, Ichiro, silakan. Ya Pak, mau nanya, suatu ketika nanti pelajaran-pelajaran yang barusan dikasih tahu bakal dihapus nggak ya di OneDrive-nya? Kalau Atau tetap aja di situ? saya tidak pernah menghapus di MS Team. Jadi catatan Oke. ini ya, catatan ini misalkan ini kan sudah tercatat ya. Sekarang saya tutup. Misalkan saya buka catatannya di sini lewat MS Team ini. Ya. Saya buka lewat kelas notebook. Agak lama. Nah, di situ catatannya semuanya ada. Ya, catatannya ada di situ semua. Termasuk yang terakhir kita kerjakan tadi ya, challenge 8 yang A. Itu ada di situ semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Siap, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya ini untuk rekaman pembelajaran hari ini masuk ke MS Teams-nya ya, Pak? Biar rekamannya pasti ada. Teman yang ikutan bisa nonton lagi. Jadi nanti di sini ya, setelah ini kan di sini meeting recording has started ya. Jadi recording sudah mulai. Nanti setelah recordingnya saya stop, dia pasti akan tersimpan di situ. Tapi biasanya kalau di kelas saya upload ke media lain supaya kalian lebih mudah melihatnya. Kalau saya sempat, gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya sudah, kalau nggak ada kita akhiri ya. Sampai ketemu di hari, sebentar, jadwal kalkulus ini hari Senin sama hari Kamis ya? Iya, Kamis. Sampai ketemu di hari Kamis pagi di materi yang kedua. Mudah-mudahan slide-nya bisa saya selesaikan lebih cepat ya. Mohon maaf hari ini agak kelebihan 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.